Saya sangat tidak menyarankan penggunaan kit power ampli mini PAM 8403 ini untuk headphone amplifier. Tapi jika teman-teman terpaksa dan mepet nggak ada pilihan lain harus menggunakan PAM 8403, nah inilah yang harus teman-teman lakukan. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mr. dari hardtobuild.com, recording on the go. Dan pada video ini kita akan membahas PAM 8403 ini ya, dijadikan headphone ampli ya. Dan ngomong beberapa waktu yang lalu saya sudah mengupload sebuah video short, yaitu saya membuat headphone ampli seperti ini ya, dan nampak begitu rumit di dalamnya. Dan sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika kita membuat PAM 8403 ini menjadi headphone ampli. Nah, ngomong-ngomong, saya membuat ini iseng adalah untuk keperluan headphone ampli untuk di channel saya yang satunya ya, karena saya membutuhkan 3 monitoring, dimana ketika saya mencabang monitoring dari Tascam ini untuk 2 headphone kuat, ketika dipakai untuk 3 headphone ternyata nggak kuat, suaranya cenderung kecil dan noise ya itu. Maka saya membuat ini ya, headphone ampli ini menggunakan PAM 8403. Dan ini juga karena percobaan aja, karena begitu banyaknya orang yang menjual headphone ampli rakitan menggunakan kit PAM 8403. Sebenarnya saya tidak merekomendasikan, karena kualitasnya kalau bisa kita bilang dengan harga yang sama, masih mending ketika kita menggunakan kit yang memang untuk headphone amplifier. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok PAM 8403 ini sangat tidak direkomendasikan untuk headphone ampli, walaupun bisa ya kan. Nah, pertama kali saya dulu mungkin terlalu skeptis bahwa PAM 8403 ini tidak bisa dijadikan headphone ampli, karena ketika kita pakai untuk ampli headphone, suaranya itu cenderung noise, putus-putus, dan juga pecah ya, kayak seperti ampli yang nggak kuat ngangkat speaker terus dimasukin gain yang tinggi, jadi kayak seolah-olah ampli yang nggak kuat. Kenapa kok bisa PAM 8403 ini nggak kuat ngangkat speaker di headphone ini misalnya. Nah, padahal dipakai di speaker 12 inci dia kuat, dipakai di speaker 8 inci kuat, tapi kok speaker kecil ini kok nggak kuat. Nah, teman-teman perlu perhatikan ketika ngomongin headphone ya dan speaker, itu ada yang namanya impedance atau hambatan pada speakernya, loadnya itu. Jadi ampli ini memiliki daya 3 watt untuk speaker 4 ohm ya, dengan impedansi 4 ohm. Sedangkan kalau kita lihat di headphone itu paling kecil adalah 16 ohm, dan di headphone seperti ini rata-rata itu hambatannya adalah 32 ohm. Dan untuk high impedance headphone itu bisa sampai 250 ohm, bahkan ada yang 300 ohm. Nah, itulah kenapa ketika teman-teman menggunakan PAM 8403 untuk headphone ampli, itu suaranya cenderung pecah, noise, dan putus-putus. Jadi seolah-olah kayak amplinya nggak kuat. Nah, ketika teman-teman mencoba kalkulasi, maka daya yang sebenarnya dikeluarkan atau power yang dihandle oleh PAM 8403 ini untuk disambungkan ke headphone yang mungkin di punya saya ini sekitar 36 ohm ya, 36 ohm itu nggak lebih dari 130 miliwatt. Nah, bayangin setengah watt aja nggak nyampe ya. Dan itu ketika kita kasih gain
source-nya yang gede atau sumber suara yang gede, dia otomatis suaranya jadi pecah dan putus-putus. Nah, jadi secara pribadi saya lebih menyarankan untuk menggunakan kit yang memang untuk headphone amplifier. Nah, ketika teman-teman kepepet ya, misalnya nggak ada part lain yang bisa digunakan kecuali PAM 8403, terus harus menggunakan itu. Nah, maka ini yang perlu teman-teman kerjakan. Nah, saya juga sudah mencoba bereksperimen untuk menggunakan beberapa metode, dan ini yang metode yang menurut saya paling bagus untuk diterapkan di PAM 8403 sebagai headphone amplifier. Nah, sebelum masuk kita apa aja yang perlu dilakukan atau apa aja yang perlu dimodifikasi, apa aja yang perlu ditambahkan, kita perlu tahu dulu fungsi dari headphone ampli itu apa sih, kita membutuhkan apa enggak sih. Oke, ada dua skenario di mana orang membutuhkan headphone amplifier, yaitu yang pertama adalah ketika kita membutuhkan banyak output untuk headphone ya. Kalau kita pakai sumber suara dari handphone misalnya, terus outputnya ke katakanlah 4 orang, atau mungkin kita membutuhkan monitoring 4 orang, jadi satu mixer 4 headphone misalnya. Nah, itu tidak bisa dihandle sekaligus satu amplifier atau satu headphone ampli. Nah, membutuhkan headphone ampli khusus yang dia itu setiap headphone itu memiliki unit amplifier tersendiri. Seperti yang di sini yang saya buat ini, di dalamnya ada 3 unit PAM 8403 dan kurang lebih seperti ini ya, satu unit ini untuk satu output. Nah, itu yang skenario pertama. Skenario yang kedua adalah ketika kita menggunakan headphone dengan impedansi yang tinggi. Itu biasanya headphone ampli bawaan dari handphone atau dari laptop atau dari mixer audio interface kadang-kadang tidak cukup untuk mendrive, menyalakan speaker dari headphone itu secara maksimal di headphone dengan impedansi tinggi. Biasanya itu ada pada headphone yang high end ya, harganya mahal jutaan biasanya dengan impedansi yang tinggi itu. Nah, dua skenario itulah yang membuat kita membutuhkan fungsi atau sebuah headphone amplifier untuk menyalakan headphone. Nah, misal contoh di sini saya menggunakan headphone DS 50 ini ya. Di sini saya cek dengan multimeter, impedansinya adalah 36 ohm, sekitar 36 ohm sampai 37 ohm. Dan ini ketika saya colokkan langsung ke handphone saya, maka suaranya nggak bisa maksimal, suaranya kecil. Nah, saya membutuhkan headphone ampli yang dia itu mampu meningkatkan, mengamplify sinyal menuju ke headphone, sehingga headphonenya bisa lebih maksimal dan detail suaranya. Nah, oke. Ketika kita sudah tahu kapan kita membutuhkan headphone ampli, nah disinilah kita bisa menilai apakah kita membutuhkan headphone ampli atau tidak. Nah, ketika kita membutuhkan, nah kita tinggal pilih model headphone ampli yang seperti apa. Apakah yang model cabang seperti ini ya, bisa menyalakan banyak headphone, atau yang model yang single output ya, single input single output, hanya untuk sekedar topping istilahnya, untuk meningkatkan suara menuju headphone-nya. Nah, jadi apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita membuat headphone amplifier? Oke. Nah, di sini saya jelaskan. Nanti sekalian saya gambarkan skemanya ya. Nah, jika teman-teman menggunakan PAM 8403 ini ya, teman-teman harus melakukan penambahan beberapa komponen. Ya, ada kapasitor dan ada resistor. Ya, tidak semudah sesederhana kalau kita lihat tutorial yang ada sekarang hanya menambahkan beberapa kapasitor, tapi juga tidak sesulit dibanding kita mendesain sendiri headphone dengan kelas AB atau kelas A. Yang perlu ditambahkan adalah pada bagian output terutama,
Nah, ini kita tambahkan kapasitor sebagai kopling dengan nilai kapasitas paling tidak minimal 10 mikrofarad. Nah, saya mencoba beberapa kapasitor dengan berbagai jenis dan kapasitas. Nah, untuk headphone saya ini suaranya bisa maksimal atau mendekati linear itu menggunakan kapasitor dengan kapasitas 220 mikrofarad ya. Di sini saya menggunakan Elco 220 mikrofarad. Sedangkan saya mencoba di headphone Audio Technica M20X ya. Di situ saya menggunakan kapasitor 10 mikrofarad non polar, itu sudah oke suaranya. Bassnya pun juga sudah keluar dan lumayan tebal. Sementara dengan 10 mikrofarad saya menggunakan headphone saya yang ini, itu bassnya hilang, jadi seperti ke high pass. Nah, jadi beda headphone itu nanti juga akan berbeda respon suaranya atau frekuensi responnya. Dan yang menentukan kualitas suara nanti atau karakter suaranya adalah pada bagian kapasitor ini. Nah, pada bagian outputnya di bagian plusnya kita tambahkan kapasitor sebagai kopling. Bisa yang non polar atau yang Elco yang dengan polarisasi seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan Elco pastikan bagian minusnya ini mengarah ke speaker atau ke headphone. Kemudian ada penambahan dua kapasitor ya di sini. Dua kapasitor ini berfungsi untuk mengurangi arus yang ada di minusnya di speaker ya, bagian minnya itu. Nah, itu kita sambungkan jadi satu. Kemudian istilahnya apa ya, kalau orang nyebutnya half bridge ya, disambungkan jadi satu dengan nilai 100 ohm yang saya gunakan. Nah, kemudian pada bagian inputnya, nah di sini saya kemarin mencoba bereksperimen. Ketika bagian inputnya saya kosongi, tidak saya tambahkan resistor, itu terjadi suaranya itu pecah atau distorsi di frekuensi tinggi. Nah, setelah saya tambahkan resistor dengan nilai 56 ohm, suara pecah itu jadi hilang, jadi suaranya jadi normal, jadi di frekuensi tinggi itu suaranya lebih clean dan tidak pecah. Nah, sisanya ini varied ini hanya tambahan dan juga penambahan pada powernya ya, pada bagian input tegangannya. Ini sebuah kapasitor dengan nilai 1000 mikrofarad hanya untuk sebagai penstabil tegangan. Nah, di kapasitor bagian output ini beberapa orang mungkin akan menyarankan untuk menggunakan kapasitor dengan jenis tantalum karena dinilai kapasitor jenis tantalum itu cukup bagus digunakan sebagai kopling ya. Jadi untuk memfilter memfilter arus DC ya. Jadi nanti yang keluar itu hanya arus sinyal AC. Nah, ada juga yang menambahkan di bagian inputnya ini kopling juga, biasanya kapasitor juga. Cuman karena saya melihat bagian di PAM 8403 ini bagian inputnya sudah ada kapasitornya masing-masing, ada satu kapasitor di kanan dan satu kapasitor di kiri, maka saya tidak menambahkan kapasitor lagi karena takutnya akan merubah karakter suara. Nah, kira-kira itu tadi yang teman-teman bisa tambahkan atau teman-teman bisa modifikasi PAM 8403 kalau memang kepepet bener ya menggunakan PAM 8403 ini sebagai headphone amplifier ya. Dan untuk hasil suaranya seperti apa, di sini saya akan memberikan sampel suara yang sudah saya rekam tapi hanya menggunakan mic clip on, dan juga hasilnya mungkin kualitasnya nggak akan terlalu bagus ya, tidak seperti kita mendengarkan langsung, tapi semoga bisa merepresentasikan ya, sedikit merepresentasikan hasilnya itu seperti apa sih. Dan karena ini PAM 8403 memang karakternya agak sedikit noisy ya, seperti itulah hasil rekaman itu tidak akan saya edit. Dan mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video saya selanjutnya.